A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin diulangi itu tadi karena kita masih pagi, harus semangat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Bapak Ibu, anak-anak muda, abang-abang, adinda, pada hari ini yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini, pada pagi ini telah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, yang mana sholatnya disaksikan oleh para malaikat, yaitu malaikat penjaga malam yang berganti shift dengan malaikat penjaga siang, yang melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Bapak Ibu, abang dan juga adinda semuanya sedang mengerjakan sholat subuh. Yang mana juga Bapak Ibu jemaah Masjid Nurul Salam pada pagi ini keutamaan mengerjakan sholat subuh pada berjemaah di masjid, yaitu dijamin Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Atas dasar apa Ananda mengatakan itu? Hadis riwayat Bukhari Muslim mengatakan, hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang mengerjakan sholat bidah atau sholat subuh dan asar, maka akan masuk surga. Bapak Ibu sudah didoakan, berarti dijawab. Amin. Oke, baiklah Bapak Ibu. Judul ceramah kita pada pagi hari ini akan Google sampaikan sendiri dengan bahasa. Mohon didengarkan. Kedengaran Bapak Ibu? Judulnya Get the Guidance Easier, yang artinya mendapatkan bimbingan yang lebih mudah. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa? Topiknya kita pagi hari ini tentang konsep takdir yang sebenarnya. Baik Bapak Ibu, kita mulai kultur pagi hari ini. Alhamdulillah telah ditambah waktunya Pak Imam 5 menit lagi, yang mana sebelumnya 10 menit, sekarang bertambah jadi 15 menit. Alhamdulillah. Yang mana pada pagi ini kita buka dengan Quran atau terjemahan Quran surah Al-Kahfi, surah ke-18 ayat 29. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa yang menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya
kami telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan atau minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat paling jelek. Jadi Bapak Ibu jemaah Masjid Nurul Salam yang saya hormati, ketika membahas hidup itu adalah pilihan. Seringkali muncul maaf Bapak Ibu, Allah menurunkan Islam untuk manusia yang telah dibekali dengan akal, dan dengan akal itulah ada yang menjadi mukmin dan ada juga yang menjadi kafir, dan dengan akal itu Allah juga memberikan hidayah dan juga kesesatan. Ketika membahas hidup adalah pilihan, yang sebelumnya topik kita hidup adalah pilihan, seringkali muncul pertanyaan seperti ini Bapak Ibu. Bila hidup ini adalah pilihan, lalu bagaimana dengan takdir dari Allah? Baik, Anda tidak minta jawaban secara langsung Bapak Ibu. Mari kita jawab sebuah pertanyaan dengan pertanyaan. Baik, percayakah bahwasanya Bapak Ibu jemaah Masjid Nurul Salam, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha mengetahui? Ya, bila Bapak Ibu jemaah Masjid Nurul Salam menjawab tidak, maka itu adalah berarti Bapak Ibu melakukan kemahatauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bila Bapak Ibu menjawabnya iya, coba pikirkan Bapak Ibu pertanyaan berikutnya. Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, apa pertanyaan selanjutnya? Ketika Allah menciptakan surga dan neraka, apakah di pintu surga dan pintu neraka sudah ada daftar nama yang menerangkan siapakah yang akan memasukinya? Semakin menarik di Bapak Ibu pertanyaannya. Sudah ada nggak nama? Seandainya masing-masing dari kita telah ditentukan tempat akhirat kita, maka untuk apa kita melakukan ibadah? Pertanyaan lagi Bapak Ibu. Kalau seandainya kita sudah termasuk dalam daftar nama yang ada di pintu neraka, maka semua ibadah yang kita lakukan pastilah akan sia-sia. Sebaliknya, bila nama kita tertulis pada daftar nama di pintu surga, maka walaupun kita tidak beribadah, kita akan tetap akan memasukinya. Nah, jadi Bapak Ibu, pada umumnya manusia akan bingung dan menjawab dengan sesuatu yang tidak berdasarkan pada dalil ketika menjawab pertanyaan seperti ini. Dan kebanyakan dari kita menjadi bingung dengan suatu hal yang seharusnya menjadi dasar dari semua motivasi hidup manusia. Hidup ini adalah pilihan atau sudah ditentukan dan digariskan bagi kita. Bapak Ibu, mungkin sebuah kajian itu akan menarik kalau ada cerita yang atau peristiwa ya. Kita kembali ke zaman dahulu. Ada sebuah ilustrasi yang sangat masyhur, adalah seorang pencuri yang tertangkap pada masa pemerintahan Islam sedang jaya-jaya. Sang pencuri ini tengah diproses oleh seorang hakim. Lalu si pencuri berkata membela diri, wahai Tuhan hakim, sungguh tidak pantas Tuhan menghukum saya. Dia melanjutkan, karena apa yang saya lakukan ini sesungguhnya sudah diketahui oleh Allah
dan Allah membiarkannya atau mengizinkannya. Dan sesungguhnya Allah lah yang berkehendak atas terjadinya pencurian ini. Dan kita semua tahu di Lauhul Mahfuz sesungguhnya telah tertulis semua aktivitas kita, dan dari mulai dilahirkan sampai kita menemui ajal, termasuk pencurian ini. Sesungguhnya telah tertulis di kitab tersebut, sehingga tidak pantas perbuatan ini. Karena ini bukan karena kehendak saya, melainkan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kata pencurian. Ternyata pencurian menggunakan akal juga, berdalil. Hakim itu berpikir lama tentang persoalan tersebut. Akhirnya, Bapak Ibu yang udah tahu, Kim Simon dulu. Akhirnya, setelah lama berpikir, seorang hakim ya Bapak Ibu ya, dia mengeluarkan keputusan apa? Untuk menghukum si pencuri itu. Baik, masukkan dia ke dalam sel penjara. Penjara hakim tersebut. Si pencuri protes Bapak Ibu pada tuan hakim dengan penjelasan yang panjang lebar tadi. Yang intinya bahwa pencurian itu bukan kehendaknya, tetapi kehendak Allah, atau sudah nasibnya. Sang hakim berkata dengan tenang. Apa yang dikatakan Pak Hakim? Ada yang mungkin ada cerita? Sebenarnya, kata Pak Hakim, saya tidak mau menjatuhkan hukuman kepadamu, ke si pencuri. Namun bagaimana lagi? Ini juga kehendak Allah, dan di Lauhul Mahfuz juga sudah tertulis pada hari ini dan waktu ini saya menjatuhkan hukuman penjara bagimu. Itu jawaban Pak Hakim. Jadi kaidah pertama ketika kita membahas tentang takdir adalah tidak boleh mencampur adukan antara aktivitas Allah dan aktivitas manusia. Kebanyakan pembahasan yang keliru berawal dari ketika kita mencampurkan adukan antara aktivitas Allah dan aktivitas manusia. Dengan kata lain, adalah pembahasan yang keliru apabila kita menarik Allah yang serba maha tahu, serba maha, kepada ranah manusia yang serba terbatas. Apa yang dimaksud dengan aktivitas Allah? Ia adalah seluruh amal yang dilakukan Allah dan bersifat gaib. Bersifat gaib. Kita diwajibkan untuk mengimani hal yang gaib. Aktivitas Allah yang sering dikaitkan dengan takdir biasanya ada 3 hal, yaitu ilmu Allah 1, 2 kehendak Allah, 3 Lauhul Mahfuz. Ya, jadi ilmu Allah itu Allah mengetahui sebelumnya, saat ini dan akan datang. Kemudian kehendak Allah bagaimana? Allah mengetahui juga kejadian yang dari yang terbesar sampai yang terkecil, dan semuanya itu atas kehendak Allah. Dan juga semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Jadi Bapak Ibu, tidak semua, Allah adalah Allah, dan Dia Khalik bukan makhluk, pencipta bukan yang diciptakan. Oleh karena itu Dia tidak dapat disamakan atau dipadankan dengan makhluk. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidaklah terbatas pada perihal yang membuat manusia seperti yang membatasi manusia seperti waktu, tempat, dan materi. Dengan kata lain, aktivitas Allah mustahil untuk dicerna dan dipikirkan oleh manusia yang terbatas dan lemah. Dengan demikian, di dalam peristiwa-peristiwa yang gaib,
yang faktanya tidak dapat kita indra, Allah menjelaskan bahwasanya Dia, Bapak Ibu, kita baca terjemahan surah Al-An'am, surah ke-6, ayat ke-59, yang artinya, dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitabnya, yaitu Lauh Mahfuz. Kita perkuat lagi Bapak Ibu dengan terjemahan Quran surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat kedua dan ketiga. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, mengifatkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Juga ada hadis riwayat Tabrani dan Al-Baihaqi dari Ibnu Umar, berpikirlah pada makhluk-makhluk Allah dan jangan berpikir pada zat Allah. Diperkuat lagi Bapak Ibu dengan terjemahan Quran surah An-Najm, surah ke-53, ayat ke-35. Apakah dia mempunyai ilmu tentang yang gaib sehingga dia dapat melihatnya? Allah bertanya. Jadi dasar pembahasan takdir harusnya tidak berada pada sesuatu yang tidak bisa kita indra. Pembahasannya bukan terletak pada aktivitas Allah yang gaib dan sama sekali tidak boleh tercampur adukan dengan itu. Namun dasar pembahasannya haruslah sesuatu yang bisa kita indra, yaitu perbuatan manusia itu sendiri. Mengenai aktivitas Allah yang gaib, maka wajib bagi kita hanya mengimaninya secara penuh. Untuk menghindari dari pembahasan pada sesuatu yang gaib, maka kita membatasi pembahasan takdir dengan pertanyaan berikut. Di pagi ini kita banyak tanya Bapak Ibu ya, tidak lagi mikir ya Bapak Ibu ya. Apakah manusia itu dipaksa untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu perbuatan baik atau buruk, atau dia diberi kebebasan untuk memilih? Jadi Bapak Ibu, hidup manusia senantiasa berada dalam dua peristiwa yang terdapat pilihan dan yang tidak bisa dipilih. Jadi aktivitas yang ada pilihannya maka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun aktivitas yang tidak bisa dipilih tidak dimintai pertanggungjawabannya. Jadi mungkin ini mengingat waktu juga sudah lewat. Mau closing kan Bapak Ibu. Poin pentingnya di akhir nanti saya agak lebih cepat. Jadi ada cerita di Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu ke kantor terus terlambat. Sebenarnya ada pilihan di sana. Bapak Ibu kalau nggak mau terlambat maka harus berangkat cepat-cepat. Kalau nggak berangkat cepat-cepat terlambat maka akan diminta pertanggungjawaban oleh siapa? Oleh atasannya. Tapi beda halnya ketika ada gempa bumi, maka atasan akan memakluminya. Nah, itu kan pilihan Bapak Ibu. Nah, begitu. Kita bermain dengan logika-logika. Jadi kita tidak bisa memilih dan mengendalikan bagaimana bentuk wajah, bentuk rambut, keturunan dan warna kulit kita. Kita pun tidak bisa memilih dari keluarga mana kita akan dilahirkan. Kita tidak bisa memilih kapan waktu kita dilahirkan dan kapan ajal kita menghampiri kita. Tsunami, gempa dan musibah alam lainnya pun terjadi tanpa ada pengaruh dari manusia. Dan ini termasuk dalam kejadian di luar kendali kita.
terhadap aktivitas dan kejadian semacam ini, maka manusia hanya diwajibkan untuk mengimani bahwasanya hal tersebut baik atau buruknya menurut manusia ia berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, dalam persoalan ini kita hanya tinggal mengimani dan meyakini bahwa itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu dipikirkan, dipusingkan atau diambil perhatian, karena Allah yang memberikan itu semua tanpa adanya pilihan kita. Karena itu pula Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban atas sesuatu yang tidak pernah kita pilih. Inilah yang disebut dengan ketetapan dari Allah. Inilah yang disebut dengan takdir atau ketetapan dari Allah. Rasulullah SAW, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, bersabda, beruntunglah siapa saja yang berserah diri dan dianugerahi rezeki pas-pasan serta menerima apa saja yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ahmad dan Al-Baghawi. Oleh karena itu Bapak Ibu, tidak patut bagi seorang muslim untuk memikirkan dan disibukkan dalam perkara-perkara yang Allah sudah menentukan baginya, karena seorang muslim akan selalu qanaah atau menerima terhadap qada atau ketentuan yang telah Allah berikan kepadanya. Seorang muslim tidak akan mengeluh dengan kondisi fisik yang Allah berikan atau karuniakan kepadanya. Dia juga tidak akan dipusingkan untuk mengubah bagian-bagian tubuhnya untuk memperoleh ridho dan pujian dari manusia. Dia tidak akan menggugat Allah atas keadaan yang telah Allah berikan kepadanya. Dia juga tidak akan pernah memikirkan hal tersebut, karena dia menyadari dan meyakini bahwa Allah tidak akan menghisapnya dan meminta pertanggungjawaban atas perkara tersebut. Sebaliknya, kita bisa memilih dalam hidup ini apakah ingin bangun pagi atau siang. Pada saat bertemu dengan seseorang, apakah seseorang kita bisa memilih untuk menampilkan wajah yang ceria atau wajah yang menyeramkan. Kita pun bisa memilih apakah kita akan jujur dalam berbicara atau berbohong. Bahkan kita juga bisa memilih apakah kita ingin berprestasi atau tidak di lingkungan aktivitas kita. Semua ini adalah contoh aktivitas dan kejadian yang berada di bawah kendali kita. Kita memilih untuk melakukannya, termasuk dalam persoalan keimanan dan kekufuran, perbuatan baik dan buruk. Semuanya adalah perbuatan yang mampu kita pilih. Semuanya adalah perbuatan yang mampu kita pilih, dan Allah tidak pernah memaksanya kepada manusia. Allah dengan jelas menyatakan dalam Al-Quran. Masih bisa kita lihat kita lanjutkan secara cepat aja Bapak Ibu. Ya terakhir Bapak Ibu ya. Kemudian poin-poin penting nanti di terakhir sedikit lagi. Sedikit lagi. Yaitu Quran surah Al-Mudaththir surah ke-74 ayat ke-38 yang berbunyi, setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Kemudian surah Al-Balad surah ke-90 ayat ke-10, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, itu kebajikan dan kejahatan. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu ke surah ke-18 surah Al-Kahfi ayat ke-29. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa yang menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim, yang gejolak yang mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan atau minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghauskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
Dengan demikian Bapak Ibu, keimanan adalah sebuah pilihan sadar dari manusia, pun kekufuran adalah pilihan sadar yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, dalam hal peristiwa inilah seorang muslim harusnya menyibukkan dirinya itu dalam perihal yang bisa mereka pilih, karena hal itu akan mereka bertanggungjawabkan. Kita harus menyadari secara penuh bahwa Allah SWT dan Rasulnya tidak pernah meminta manusia untuk menyibukkan diri dalam perkara-perkara yang tidak dikuasainya, namun menyibukkan diri dalam perkara-perkara yang dikuasainya. Hal ini terlihat jelas dalam dialog Rasulullah SAW dan sahabat. Seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kiamat. Lalu ia berkata, "Ya, kapan terjadinya kiamat?" "Ya Rasulullah." Rasulullah berkata, "Apa yang telah engkau siapkan untuknya?" Laki-laki itu berkata, "Aku tidak menyiapkan apapun kecuali sesungguhnya aku mencintai Allah dan Rasulnya." Rasul berkata, "Engkau bersama apa yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh-tubuh kalian, tidak pula pada rupa kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Allah tidak akan pernah menghisap manusia dengan perihal yang tidak dapat dipilih dan dikendalikannya. Sedikit lagi, Pak. Akan tetapi niat dan amalan adalah sesuatu yang berada dalam kendali dan pilihan manusia. Karena itulah Allah SWT menjadikannya sebagai indikator ketika membedakan seorang manusia dan manusia lainnya. Oleh karena itu, seorang muslim memahami tentang konsep takdir yang benar akan selalu maksimal dalam menjalani kehidupan seperti kehidupan sebelum matinya, menghargainya dan menjadikannya sebagai suatu persiapan menjelang kematian. Dia pun sadar bahwa pertolongan Allah akan kebangkitan Islam adalah kepastian dan akan senantiasa berdakwah di jalan Allah dengan semangat dan dengan segenap kemampuan yang maksimal, karena dia mengetahui bahwa amalnya akan dihisab bukan hasilnya. Dia akan lebih bersemangat dalam mencari rezekinya di mimpi Allah, karena dia akan yakin bahwasanya rezekinya telah ditetapkan Allah. Selama dia berusaha dan belum sampai ajalnya, dia pasti akan mendapatkan jatah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi muslim yang mencintai jihad di jalannya, karena memahami bahwasanya hanya Allah yang menghidupkan dan mematikan. Tidak akan mati suatu nyawa kecuali sudah sampai ajalnya. Dia akan lebih bijak menghadapi hidup ini, pandai bersyukur serta bersabar dalam perilaku yang tidak mampu dia kendalikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.